Pandeglang akan mempresentasikan media pembelajaran matematika yang telah kami buat, yaitu aplikasi Android untuk pembelajaran matematika. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri satu persatu. Saya Amanda Yuliani yang akan menjelaskan materi aplikasi ini. Nama saya Mutiasi Nurasana sebagai pembuat aplikasi. Nama saya Mario Fani yang mencari materi. Aplikasi ini kami beri nama XMath yang mempunyai arti X yaitu angka 10 Romawi diambil dari nama sekolah kami, lalu Math artinya matematika. Alasan kami membuat aplikasi ini yaitu saat ini aplikasi pembelajaran online banyak digunakan seperti Ruang Guru, Quickbar, Zenius, dan lain-lain. Oleh karena itu, kami pun tertarik untuk membuat sebuah aplikasi pembelajaran online. Namun, aplikasi yang kami buat khusus untuk mata pelajaran matematika. Pada aplikasi ini, kami hanya mencantumkan materi matematika kelas 10 yang di dalamnya terdapat e-book, video pembelajaran, dan kuis. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi XMath ini. Nah, yang pertama, kita install aplikasi XMath melalui link yang tersedia. Lalu kita klik aplikasi tersebut. Di tampilan pertama layar ada logo SMA Negeri 10 Pandeglang, di mana yakni aplikasi XMath ini aplikasi real dibuat oleh siswa-siswi SMA Negeri 10 Pandeglang. Di tampilan utama layar, di sini ada tertulis e-book, yakni pembelajaran materi, video pembelajaran, dan kuis. Yang pertama kita klik e-booknya. Nah, di sini ada materi dari kelas 10 menengah atas. Yang pertama sistem persamaan linier, yang kedua persamaan garis lurus, yang ketiga persamaan kuadrat, yang keempat fungsi kuadrat, yang kelima trigonometri, dan yang keenam fungsi relasi. Kita klik materi yang pertama, sistem persamaan linier. Nah, di sini ada persamaan linier satu variabel SPLSV, pertidaksamaan linier satu variabel PLSV. Nah, untuk materi selanjutnya, lanjutan materinya kita geser layarnya ke kanan. Di sini ada lanjutan materi dari lembar sebelumnya, yakni sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV. Nah, untuk kembali ke menu pemilihan materi tadi, kita klik tanda panah di pojok atas sebelah kiri. Kita klik. Nah, di sini ada materi yang kedua, persamaan garis lurus. Kita klik. Persamaan garis lurus, ada rumus persamaan garis lurus, pengertian persamaan garis lurus. Jangan lupa kita geser ke kanan untuk melanjutkan materi, pengertian gradien, contoh soal 1, dan contoh soal 2. Nah, kita kembali lagi, klik tanda panah di sebelah kiri pojok atas. Setelah itu kita lanjut materi ketiga, persamaan kuadrat. Kita klik. Nah, di sini ada akar real. Kita geser ke kanan. Ada akar real sama X1 sama dengan X2, D sama dengan 0. Ada akar imajiner atau tidak real, dan mencari akar-akar persamaan kuadrat. Kita geser lagi ke kanan. Yang kedua yaitu kuadrat sempurna. Di sini ada contoh soal juga dan penyelesaiannya. Dan yang ketiga rumus kuadrat ABC. Nah, lanjut. Ada juga menyusun persamaan kuadrat jika jumlah serta hasil kali akar diketahui. Kita kembali lagi, klik tanda panah lagi. Kita lanjut ke fungsi kuadrat. Di fungsi kuadrat ada pengertian fungsi kuadrat, ada jenis-jenis fungsi kuadrat. Geser ke kanan, ada fungsi kuadrat titik puncak, dan contoh soal fungsi kuadrat dan pembahasannya. Setelah itu kita kembali lagi ke tanda panah di pojok atas sebelah kiri. Kita lanjut materinya ke trigonometri. Kita klik. Di pembelajaran trigonometri ini
Ada perbandingan trigonometri, ada rumus, jumlah dan selisih dua sudut, contoh soal, dan pembahasannya. Kita geser ke kanan. Di sini juga masih banyak contoh soal-soal trigonometri. Dan ada juga identitas trigonometri, contoh soalnya, dan penjelasannya. Kita kembali lagi. Dan materi yang terakhir yaitu fungsi dan relasi. Kita klik. Nah, di relasi dan fungsi, di sini ada pengertian fungsi, contoh soal, pembahasannya. Kita geser ke kanan. Ada macam-macam fungsi, fungsi konstan, fungsi linier, fungsi kuadrat, contoh soal, penjelasannya, fungsi identitas, contoh soalnya, fungsi tangga, ada juga fungsi modulus, fungsi ganjil, dan fungsi genap. Nah, di sini juga banyak banget contoh soalnya dan pembahasannya juga loh. Nah, kita klik bagian tanda panah lagi. Nah, setelah itu kita kembali ke menu utama. Klik kembali. Nah, di kolom yang kedua ada video. Nah, di sini ada video pembelajaran loh. Kita klik. Nah, di sini banyak video pembelajaran yang tadi ada di materi sebelumnya, yang ada di e-book. Nah, di sini ada sistem persamaan linier, sistem pertidaksamaan linier, persamaan garis lurus, persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, trigonometri, relasi, dan fungsi. Di video pertama ada sistem persamaan linier. Di sini tuh penjelasannya jelas banget. Kalau kalian pengen memperbesar layar, kita klik logo YouTube di sini dan kita masuk ke aplikasi YouTube-nya. Nah, di video kedua ada sistem pertidaksamaan linier. Penjelasannya juga jelas-jelas, mudah dipahami, dan rinci. Nah, di video yang ketiga ada persamaan garis lurus. Di video yang keempat ada persamaan kuadrat. Di video yang kelima ada fungsi kuadrat, video yang keenam ada trigonometri, dan video yang ketujuh relasi dan fungsi. Kita tinggal tonton aja materi-materi yang kita belum paham di video pembelajaran ini. Setelah itu kita kembali lagi ke menu utama. Nah, di kolom ketiga ada kuis. Kita klik kuis. Nah, di sini kita kerjakan dengan cara mengotretnya terlebih dahulu dan mengerjakannya dengan penuh dengan pembelajaran yang sebelumnya kita pelajari. Nah, di sini misalkan kita jawab jawabannya C. Nah, soal nomor 2 jawabannya B. Jawaban soal nomor 3 misalnya D. Jawaban nomor 4 A. Jawaban nomor 5 C. Jawaban nomor 6 B. Jawaban nomor 7 D. Dan jawaban nomor 8 A. Nomor 9 C. Nomor 10 D. Nah, di sini tertulis ada skor kita. Skor kita yaitu 30. Skor saya tadi karena mencoba kuis. Nah, di kolom terakhir juga ada kembali lagi ke menu utama, di mana tadi sebelumnya kita masuk ke kuis. Kita klik di menu utama. Nah, kita kembali lagi ke layar pertamanya, yaitu ada 3 kolom e-book, video pembelajaran, dan kuis. Itulah penjelasan cara penggunaan aplikasi XMath yang telah kami buat. Tentunya aplikasi ini masih bisa dikembangkan, bukan hanya untuk kelas 10, tapi bisa juga ditambahkan materi dari kelas 11 dan kelas 12, dan juga bisa ditambahkan mata pelajaran lainnya. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari presentasi dan aplikasi yang kami buat. Wassalamualaikum